Ketika di era masa lampau di Quran itu kan menceritakan era masa lampau bagaimana baginda Rasulullah dalam keadaan perang kan gitu. Tetapi mereka nggak bisa introspeksi diri ketika di perjanjian lama di era masa lampau Raja Daud semua terlibat perang kan gitu. Dan mereka mencoba untuk membrainwash dan mereka mendiskreditkan Islam dengan narasi agama perang, agama darah, agama teroris. Saya nggak pernah nemu loh Pak Kristen teroris, saya nggak pernah nemu label kayak begitu. Makanya, kenapa kok mesti Islam itu dilabeli dengan Islam itu teroris? Nah itu adalah produk-produk Islamophobia. Kok sampai segitunya gitu loh? Kok sampai segitunya media gitu loh? Ada apa kan gitu? Itu antara politik dan agama versi mereka. Padahal kalau di kita saat kita berpolitik, kita menggunakan dasar agama karena politik adalah cara mencapai tujuan, gitu kan? Kan terjadi perang. Tapi perang damai ini membela agama Islam, Pak, bukan membela negara. Bedakan. Karena berarti dia Al-Quran di Allah sini ini Pak Eri. terlibat. Kalau Bapak paham di sini, ya, aku berharap sih paham sebenarnya. Iya. Perbedaan antara Insya Allah paham Pak, Insya Allah. Masalah artinya khilafah itu kan harus bisa dibedakan antara khilafah yang bersifat ilahiyah, nubuwah, dan khilafah yang itu bersifat kekuasaan dan politik kan seperti itu. Iya, itu harus kita bedakan. Terus, kalau harus kita bedakan Pak. Tapi yang terjadi sekarang, orang pukul rata Pak, khilafah agama dihajar juga Pak. Oke. Kan Anda akan gugup untuk melihat konsepnya macam-macam di sini. Dia pasti nggak ngerti. Sekarang saya buat mengerti dulu ya. Saya buat mengerti dulu. Identitas itu di dalam bahasa aslinya bahasa Yunani artinya dia yang sudah mati. Karena cuma orang mati yang bisa diidentifikasi. Itu etimologinya begitu. Apa kabar Bang Umar? Iya, kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bahasa apa ya, Pak? Yesus Kristus utusan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Elpa. Naik lagi Bang, kok menawarik itu ceritanya Bang. Saya Bang naik lagi Bang. Iya. Dari tadi itu saya monitor tadi itu sampai ketiduran. Saya mau tanya belajar tentang Yahudi sama Kristen, Mas Umar mau tanya. Kalau di kita itu kan konsep akhir kita adalah pulang ke surga. Ujungnya pulang ke surga, kemudian ada yang melewati fase masuk neraka, ada fase sebelumnya adalah padang maksar, sebelumnya ada fase kiamat kan gitu kan. Nah kalau di Yahudi dan Kristen, konsep akhirnya bagaimana? Sama, konsep akhirnya olam haba, tapi beda ya. Olam haba dalam Judaism ada kayak semacam ditaruh dulu, disucikan dulu. Kalau di Protestan nggak ada, langsung dia masuk surga kan gitu. Kalau di Katolik ada yang namanya purgatori, jadi disucikan dulu. Oke, sebelum nggak bisa langsung. Sebelum itu gini, kalau dalam pemahaman Islam, akhirat itu kan alam di luar bumi ini, akhirat surga dan neraka itu kan di luar bumi ini. Kalau di Yahudi dan Kristen, itu tempatnya di mana? Sama, Pak. Oh, di luar bumi. Iya, dunia spiritual, fisik, sama, Pak. Oke. Kalau ada yang bilangnya enggak Bang. Aderion bilangnya enggak kayak gitu loh Bang. Aderion kan masih di dunia. Iya, maksudnya di dunia ini loh Bang. Maksudnya perspektif Kristen itu katanya setelah kematian itu tetap di dunia ini Bang. Emang iya Bang? Apa salah dia? Kalau di Kristen itu ada dunia baru yang turun dari surga. Sama aja itu di surga juga sebenarnya. Tapi bentuknya dunia seperti ini. Iya. Berupa roh kan kayak gitu. Nggak seperti dalam tubuh fisik. Penantian itu mungkin ya. Nah itu saya nggak tahu juga Pak. Kata Nabi Luka. Karena bagi saya,
Kalau saya kan gini Pak, logikanya kalau Adam dan Hawa itu diciptakan di Gan Eden di surga sesuai dengan tubuh fisik kan gitu. Saya signalnya Mas Alpa. Iya betul signal. Gini, saya jadi muncul pertanyaan ini. Kayak sebelumnya saya punya persepsi bahwa Yahudi dan Kristen itu surganya sama konsepnya dengan kita. Lah ada seorang akun ya namanya Luga Tambunan kalau nggak keliru. Itu dia saya ikuti konsepnya. Siapa Luga Tambunan itu Mas? Nabi dia Pak, nabinya Kristen. Nabi. Tapi ditolak sama Kristen Pak. Oke. Ya. Soalnya dia nggak mainstream itu jelaskannya itu. Iya. Berarti dia termasuk sesat ya di mata orang Kristen ya? Iya sesat. Kalau di mata saya dia mainan Pak. Iya. Luga itu Protestan ya. Luga itu Protestan. Sempat saya ngelihat di YouTube itu ada debat antara Luga Tambunan ini dengan Ustadz Mogoginta almarhum. Iya benar. Iya buat lawak aja sama Ustadz Mogoginta. Benar. Lama itu. Cuma dia kan pernah debat sama almarhum Ustadz Mogoginta. Sebenarnya kalau dilihat kan diajar habis si Luga. Oke. Terus ini tadi ada dari Mas Hendy Celebes ya, saya tertarik tentang tadi kan awal mulanya membahas kalau tidak gitu siapa Malikil atau Herdi itu ya, tentang kehidupan dia sekarang ada di media sosial, kemudian ada anjuran udahlah nggak usah dimasukin room-roomnya karena orientasinya adalah orientasi materi itu kiasan atau memang betul ada gerakan mereka melakukan khotbah di TikTok itu dalam rangka mengumpulkan koin? Oh, udah pasti Pak. Paling enak Pak, menghujat nggak ada identitas dapat koin paling enak Pak. Dan mereka bisanya cuma itu. Logika aja Pak, kalau dia punya satu narasi yang benar kenapa mesti takut nunjukin identitas kan gitu. Masa enggak pernah membuka nggak berani. Nggak pernah Pak, nggak kayak Bang Umar ini sampai KTP dia tunjukin kalau Bang Umar mah. Oke. Ya, memang masalahnya sekarang ini kalau TikTok rame, ada perdebatan itu kan audiennya banyak, orang menikmati pertarungan itu, gitu kan? Kalau cukup dia menghujat-hujat Islam gitu, yang orang Kristen ngasih koin, lihat pola seperti itu. Iya. Berarti marketingnya emang gitu, Pak. Iya, dia punya marketing gitu. Kita hujat aja satu golongan kan gitu. Asal jangan sampai identitasnya tahu kan gitu. Dan akhirnya oten-oten yang dibawa itu kan seneng gitu loh. Akhirnya dikasih semangat lah dalam bentuk koin kan gitu. Coba kalau mereka secara formalitas. Bang Umar, sebenarnya ada 3 nama yaitu Al-Maliki Amwalak, Ki Ahmad, juga sama siapa itu yang Khalifah Malik. Ya. Itu luar biasa. Tan bin Luan. Ferguson itu ya. 3 nama itu sepertinya yang sekarang itu mendapat support luar biasa untuk menghujat itu sepertinya. Iya. Ntar kalau udah udah kena kayak Ridho Simamora baru ya ngaku kan. Iya cari uang kan gitu. Ridho Simamora kan kemarin udah ngaku ya cari uang. Ridho Simamora kan tangkap itu kan habis debat sama saya, Pak. Pertama udah saya ingatkan, ya jangan kau ulangi ini lagi ya, kau minta maaf. Nah minta maaf secara internal, ya udahlah nggak kita bahas kan udah minta maaf. 2 hari dia monolog kan gitu, gua naik di situ. Jangan kau hapus ya video ini ya, jangan kau hapus, gua bilang gitu kan. Kena kamu habis gini. Nggak nyampe 2 hari, besoknya postingannya dihapus, besoknya lagi dia ketangkap. Itu Ridho Simamora. Terus sebulan kemudian Gracia Pelo.
Lah ini kalau mereka-mereka yang di TikTok, iya Gracia Pilo kan sekarang di Polda Jatim, Pak. Berarti malah duluan si Rudi itu ya sama Gracia. Iya, Rudi Simamora. Iya, duluan si Rudi Simamora. Terus 3 mingguan baru Gracia Pilo. Nah kalau memang mereka benar, kenapa mereka nggak ngebela Gracia Pilo? Kan gitu. Bang Umar, zamannya dulu FFI, Rudi Yohana juga pernah ya Bang ya? Tangkap ya? Iya, iya dia kan menghilangkan barang bukti. Saya agak ke urusan politik ini akhirnya Bang Umar. Kan begini, ya, gimana? Saya pribadi ini posisinya tidak percaya dengan pemerintah lah, bisa berbuat adil lah. Jadi persepsi yang muncul di saya begitu. Saya punya persepsi itu. Nah dari penjelasan jenengan barusan ini tadi, ternyata ada tindakan-tindakan hukum di dua sisi. Selama ini yang muncul di publik mainstream ya, di TV, kemudian di berita-berita koran, dia yang sering tampil kan umat Islam yang dikriminalisasi atau dikriminalkan gitu kan. Nah hal seperti ini saya baru dengar ini, bahwa ternyata ketika ada non Muslim menghujat juga dilakukan tindakan pidana. Tolong saya diberi pandangan lebih objektif tentang bagaimana pemerintah memerankan fungsinya sebagai pengadil itu gimana hari ini. Ya gimana ya? Ya kalau pihak berwajib melihat itu ada satu bukti, ya diusut. Simpelnya kayak begitu, Pak. Oke. Nah, yang di mana? Yang di publik, yang saya tahu kan cuma ini toh. Siapa sih namanya yang dipukuli sama jenderal di dalam penjara itu siapa, Mas? Mat Kece. Oh, ya. Saya melihat cuma itu saja. Yang lain-lain ketika ada Kristen atau seseorang menghujat Islam itu aman-aman saja. Kayak golongannya Abu Janda, kemudian golongannya Kristen itu aman-aman saja. Saya cuma melihat Mat Kece itu saja. Di situ saya melihatnya sudah tidak ada lagi payung di negara ini. Gitu. Jadi pasrah pada perjuangan kita sendiri gitu akhirnya. Ya kalau itu kan pembicaraan dari mereka yang contoh kayak Cokro TV, Dini Siregar, terus Andre Amando itu kan larinya ke politik, Pak. Betul. Ya larinya ke politik. Ya mau gimana lagi, kita ngelihat aja, Pak. Kita berdoa aja kan, mau gimana pun. Kalau yang namanya umat Islam ya kita harus berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dalam konsep yang akademis. Jadi barbarnya barbar akademis. Jadi kalau kita nggak akademis, kita yang kena kan gitu. Contoh aja Pak, nggak jauh-jauh Pak, yang kasus yang pemukulan itu belum seberapa itu yang lagi viral sekarang Pak. Kasus Mubahala. Yang mana? Mubahalahnya siapa namanya? Bambang itu. Ya, terkait dengan buku Jokowi Undercover. Itu kan viral. Betul. Itu kan konteksnya sangat politik, tapi kan deliknya kan delik penistaan agama. Nah iya, kalau mereka kan selalu bilang gini dari kalangan Kristen, dikit-dikit Kristen kan gitu. Ya enggak juga tuh, buktinya umat Islam yang terkena terkait kena kasus, buktinya ketangkap tuh umat Islam. Ya. Kan banyak ini Pak yang ulama yang ketangkap Pak. Nah gini Bang Mar, jadi kalau saya melihat situasi perdebatan yang terjadi gitu ya, yang saya tangkap dominan itu tokoh-tokoh seberang yang tadi disebutkan itu. Saya berpikirnya jangan-jangan mereka juga sama, tujuannya adalah memojokkan umat muslim mayoritas, kemudian memecah belah. Tujuannya seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. Jadi dialog-dialog yang mereka lakukan tujuannya adalah memecah belah, bukan murni mereka membela agama Kristen itu. Jangan-jangan mereka bukan Kristen gitu loh. Oh, kalau Kristen mereka Kristen, cuma mereka kan tidak terlalu sibuk mengurusin politik, Pak. Banyak loh.
baik debater Kristen dan Islam mereka tidak terlalu fokus sama politik. Nah kayak gitu. Beda lagi kalau kita ngelihat channelnya siapa ya. Contoh channelnya TIJ itu kan dia oknum yang beragama Islam. TIJ, Babe Aldo, terus siapa itu Rocky Gerung, terus Refli Harun. Itu kan channel-channel yang apa ya, yang bahasanya memang politik full itu. Politik. Ya politik. Nah, kenapa para debater dari kalangan Kristen yang mindsetnya Islamophobia nggak berani bahas itu? Mereka udah tahu, Pak. Itu kalau kepleset dicari sama pihak berwajib, nggak lama, Pak. Sebentar aja mereka. Kepleset itu seperti apa contohnya? Yang membuat mereka dicokok ya. Ya, contoh kepleset menghina presiden dengan cara nggak akademis, menjelekkan pemerintahan dengan tidak akademis, kena Pak mereka. Kalau menghina, kemarin contoh gini, yang kemarin yang viral barusan Cak Nun, tahu kan Cak Nun? Ya tahu. Cak Nun kan yang bernarasi yang terkait kata Fir'aun. Akhirnya ya, Cak Nun memberikan satu klarifikasi. Berarti ada apa? Ada satu motif kalau Cak Nun mengakui kan gitu kekilafannya kan gitu. Nah kayak gitu. Nah itu coba debater Kristen kayak begini nggak berani Pak. Makanya waktu saya kan udah bosen debat masalah Yesus Tuhan Allah nggak. Saya coba untuk berdialog dengan tema moralitas kan kayak gitu. Contoh tema moralitas ini kayak begini. Muaranya nanti ke sana. Apakah di dalam kekristenan dan di dalam Islam diajarkan untuk minum minuman keras? Kan nggak boleh Pak. Ya. Tapi kenapa minuman itu dijual? Ada izinnya kan gitu. Nah yang ngasih izin siapa kan gitu Pak. Nggak berani mereka di situ. Udahlah Bang Umar jangan bahas itu. Lu kan enak dibahas saya bilang gitu kan. Loh, kalau berani, kemudian Pak menghina Nabi Muhammad gitu, itu tidak masuk di dalam delik penghujatan itu. Masuk ada delik umum, delik aduan masuk kalau udah menghujat baginda Rasulullah dengan cara nggak akademis masuk. Tapi gini Pak sistemnya, contoh misal ada satu dari umat Kristen yang dia suka berapologet. Jadi saya itu nggak memukul rata. Ada yang mereka kayak open camp, kayak pengajaran Islamologi. Contoh kayak kemarin Gracia Pelo, identitas jelas. Deki Ngadas, identitas jelas. Pendeta Muriwali, identitas jelas. Mendiang Pendeta Mangapusagala yang udah berdialog dengan saya, itu kan identitasnya jelas. Tetapi ada sebagian Kristen yang mereka identitasnya nggak jelas gitu loh. Nah ketika yang nggak jelas ini menghujat, ya polisi apa yang mau dicari orang identitasnya nggak? Iya kesulitan. Mending polisi lebih mudah mengambil seseorang yang identitasnya jelas. Oke. Ya. Dan itu kalau nggak viral ya juga susah Pak. Oke. Kalau nggak diviralkan nggak bisa. Nah. Kalau ngomong motif ya, selain motif agama gitu, mereka yang melakukan penghujatan itu apa motifnya? Menghujat kita nih, menghujat agama kita nih, motifnya apa? Ya karena ada satu mindset Islamophobia dalam mindset mereka gitu. Jadi mendiskreditkan satu golongan yaitu Islam dengan narasi-narasi Islamophobia. Contoh misal dia punya mindset umat Islam nyembah batu, kan nggak ada itu Pak. Umat Islam nyembah batu. Tetapi mereka membuat satu brainwash yang pernyataan itu diulang. Kalau pernyataan diulang dan orangnya nggak ketangkap, akhirnya pernyataan yang nggak sebenarnya itu akhirnya menjadi satu produk brainwash yang dinikmati sama follower atau netizen menjadi berita yang benar. Kayak begitu Pak. Orangnya nggak ditangkap Pak. Teorinya siapa? Jenderal Hitler itu kan. Kebohongan yang berulang-ulang akan menjadi kebenaran itu kan? Iya. Terus ini Bang Umar, saya melihat fenomena banyak teman-teman Kristen itu yang menampilkan dirinya, memberikan identitas dirinya itu dengan simbol-simbol Islam.
lewat nama atau lewat penampilan, lewat profil gitu. Itu, ya itu tadi. Apakah baru terjadi atau sejak dulu seperti itu? Oh, sudah sejak dulu itu, Pak. Zaman bisa bahkan sebelum zaman CP kayak begitu. Mereka coba untuk satu bentuk framing. Di zaman Umar bin Khattab aja sama kayak gitu. Dan itu terus menerus digaungkan kan gitu. Digaungkan supaya audiens itu ini loh salah kan gitu. Padahal sebenarnya nggak salah. Contoh misal, ketika seseorang dia dulunya Islam masuk ke Kristen, murtadin kan labelnya. Nah, murtadin ini menceritakan satu sisi di mana contoh, wih di Quran banyak kali ayat perang, itu agama perang. Sementara di dalam kitabnya sendiri mereka nggak introspeksi, ribuan ayat perang di kitabnya. Nah, itu adalah satu bentuk mendiskreditkan satu golongan gitu, tidak bisa bersikap objektif. Ya, saya juga mau tanya Bang Umar, mau tanya juga. Kebetulan saya juga kan ngajar anak-anak. Saya juga kadang menjelaskan masalah ketuhanan. Artinya terutama di surat Al-Ikhlas itu. Tapi sepertinya saya tidak pernah secara pribadi menjelekkan Tuhan yang kita bahas itu, katakanlah tidak beranak dan tidak dilahirkan. Hanya saya menjelaskan secara logika situ aja. Itu kepada anak-anak, tidak pernah framing untuk menghina dan sebagainya, karena memang tidak dibenarkan di Islam kan seperti itu. Apakah benar rumor yang beredar itu memang ada penanaman kebencian di kalangan saudara kita yang Kristen itu kepada umat Islam? Apa benar? Saya hanya dengar-dengar saja, apa benar seperti itu? Kalau di kami kan, di Muslim kan sepertinya tidak. Betul ya, itu saya juga mengajar anak-anak, saya mencoba menjelaskan masalah surat Al-Ikhlas itu, tapi tidak pernah saya tanamkan untuk benci, tidak pernah itu, hanya membangun logika mereka gitu. Apa benar seperti itu? Ya, kalau mindset Islamophobia udah ada, Pak. Fenomena itu udah fakta. Contoh nggak usah jauh-jauh di era masa lampau, MKC, terus yang kalau di tahun 2010-an itu ada Suradi bin Abraham. Terus habis itu muncul Saifuddin Ibrahim, muncul MKC, Paul Jang. Itu sudah menjadi fenomena fakta kalau mindset Islamophobia itu benar ada. Di gereja-gereja aja pendetanya ngomongnya begitu. Banyak. Nah, Islamophobia itu konteksnya itu agama atau politik kalau menurut Bang Umar? Ya, kalau dari etimologi katanya kan suatu semacam ketakutan nama Islam kan gitu. Fobia kan ya kita cari tahu. Fobia itu etimologinya apa kan gitu. Jadi macam kayak ada rasa takut terhadap Islam gitu. Sebenarnya Islam sudah jelas gitu loh, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin kan gitu. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu kan gitu. Ya. Makanya banyak dari produk murtadin ini membrainwash para audiens dengan narasi-narasi yang negatif. Contoh, ketika di era masa lampau di Quran itu kan menceritakan era masa lampau bagaimana baginda Rasulullah dalam keadaan perang kan gitu. Tetapi mereka nggak bisa introspeksi diri ketika di perjanjian lama di era masa lampau Raja Daud semua terlibat perang kan gitu. Dan mereka mencoba untuk membrainwash dan mereka mendiskreditkan Islam dengan narasi agama perang, agama darah, agama teroris. Saya nggak pernah nemu loh Pak Kristen teroris, saya nggak pernah nemu label kayak begitu. Makanya, kenapa kok mesti Islam itu dilabeli dengan Islam itu teroris? Nah, itu adalah produk-produk Islamophobia. Makanya ini contoh ya, ini contoh. Kalau tadi Bang Umar menyampaikan bahwa pemerintah melakukan tindakan-tindakan, kan beberapa kali kita ngelihat di media mainstream itu kejadian di Papua. Di Papua itu jelas-jelas GAM itu GAM apa namanya, KKB ya. KKB itu beberapa foto atau beberapa video yang ditampilkan dia sebar, mereka menyatakan diri Laskar Kristus kan gitu, untuk merebut kemerdekaan. Tapi kan itu tidak kemudian didorong sebagai Kristen mau memberontak, sebagai apa ya, sebagai imbangan khilafah ya.
mereka menyatakan bahwa dia Laskar Pesdot. Kan ada tuh kalau teman-teman sempat melihat di media mainstream gitu. Nah, tetapi kalau di Islam, bahkan seorang yang diindikasi teroris sih dengan bukti apa? Jusama apa buku Iqra itu kan. Dengan di rumah itu buku Iqra. Nah, gimana itu? Iya, ya itu tadi. Makanya kadang saya ketawa. Ada satu saya baca di media sosial bahwa diduga teroris dengan barang bukti buku Iqra. Nah itu juga saya bantah. Gitu. Media sosialnya saya bantah. Gitu. Benar nggak sih orang diduga teroris dengan barang bukti buku Iqra itu kan nggak masuk akal. Sementara buku Iqra itu kan ngajarin kita membaca huruf hijaiyah kan gitu Pak. Kok sampai segitunya gitu loh. Kok sampai segitunya media gitu loh. Ada apa kan gitu. Nah kayak gini nggak berani Pak, dibahas itu nggak ada yang berani. Ya terus gini Bang, saya juga tanya ya, seperti kemarin tuh sakit hati sekali saya ketika apa itu Maliki bukan apa itu Khalifah siapa itu loh, itu mengatakan Ferguson itu ya, saya tidak tahu, cuma saya menyimak dari bawah. Yang mencabul-cabulkan pedofilia itu kok sepertinya mereka itu semakin kasar, semakin berani dan sebagainya. Apakah ada indikasi memang ada backing di belakang dan sebagainya? Sekalipun secara identitas mungkin tersembunyi, tapi kata-katanya terus argumen seperti ini kan tidak berdebat, tidak berdiskusi, tapi memang niatnya itu apa ya? Seperti itu. Ya kalau kita sih lihat di bawahnya ya cukup tersakiti lah dengan apa yang disampaikan itu bagaimana Bang? Ya itu 50-50 Pak. Ada yang membacking, ada yang dia perorangan kan gitu. Karena kalau misal kayak si Ferguson atau siapalah, contoh kayak YouTuber Scott orang Indonesia itu kan dia YouTuber juga dia. Jadi dia membuat satu narasi untuk mendiskreditkan Islam dengan bentuk perorangan kan gitu. Mungkin ada di balik dia penyumbang itu ada kan gitu. Ada juga yang perorangan kan gitu. Kenapa? Karena hasil dari dia menghujat dengan narasi yang kontroversi itu kan banyak peminat. Akhirnya kita yang jelas-jelas ya. Contoh kayak apologet Islam yang identitasnya jelas, akhirnya nanti ikut terpancing kan gitu, ikut terpancing menghujat gitu loh. Makanya saya di channel saya itu saya mewanti-wanti jangan sampai terpancing dengan akun yang nggak jelas gitu. Mereka sengaja melontarkan hujatan supaya kita ini loh, debater Islam yang identitasnya jelas terpancing untuk menghujat kan gitu. Dan kalau kita udah terpancing menghujat sesembahan dari mereka, kita kena gitu. Mereka tertawa. Jadi kalau saya rasa ya janganlah dikunjungin TikTok yang kayak begitu, ya kan? Ngapain dikunjungin? Kalau saya mah udah biarkan mereka yang senior yang mengkanterkan gitu. Kalau ditanggapin terus nggak kelar Pak. Begini kan, itu yang saya miris itu kan, misalnya ada perdebatan yang sangat seru dengan hujatan itu kan. Yang miris itu penyimaknya, tippingnya tuh banyak sekali, kadang sampai 1000 dan sebagainya. Atau kata monolog di tetangga sebelah, sepertinya di roomnya Mikana itu kan banyak yang penyimak. Itu kalau tanpa ada penjelasan dikhawatirkan tuh yang naik itu kan rata-rata mereka tidak ada bekal kata dari ilmuwan Islamnya atau dari ilmu kitabnya, misalnya Biblenya tidak ada, sehingga kadang sepertinya itu kan hanya dari satu arah. Mereka bertanya, dijelaskan versi mereka. Ketika mereka mengajukan pertanyaan tidak sesuai dengan apa yang diframingkan, terus seperti itu. Dan ketika ada sudah bisa digiring masuk frame mereka, teruskan. Itu kan yang saya katakan, yang di bawah ini yang menyimak itu kan kadang ratusan juga. Nah, itu yang saya khawatirkan. Bagaimana ini Bang? Oh, ada yang tidur, bentar saya turunkan dulu. Pak, bentar, turunkan dulu. Udah. Menarik ini Bang, menarik. Saya juga baru pertama ini lah ketemu Bang Umar. Kalau Mas apa pernah lihat ya? Mas Alpa kayaknya tidur ini ya? Kok bisa lo ndak? Siapa yang tidur ini? Pak Akal Sehat ini kayaknya ini. Akal Sehat. Waduh, saya keliru nurun itu saat angkat. Oh, Pak Akal Sehat tidur.
Keliru saya. Ini Aba aja nih gua naikin nih, Aba 5 nih. Aba saya nih Aba 5 nih. Saya gini, Mas Sumar ya, dan Bapak sekalian. Jadi saya melihatnya itu tidak membedakan antara politik dan agama, kemudian bisnis dan agama, karena di Muslim itu kan agama ini merangkum semuanya tentang bagaimana kita hidup di dunia, gitu kan. Jadi konteks yang tadi, ketika misalnya kita kasih contoh Armando dan kawan-kawan itu, mereka ngakunya Islam semua, gitu ya. Mereka ngakunya Islam semua, tapi mereka melakukan pelajaran di Islam, gitu. Nah, itu yang harus dikritisin, Pak. Nah, dan kemudian literasi mereka itu kan digunakan oleh kawan-kawan non-Islam membenarkan, karena musuh dari musuh kita itu adalah teman, kan gitu. Mereka bergabung di sana. Mohon maaf, saya nyebut misalnya katakanlah kelompok Islam liberal, mohon maaf saya nyebut juga Islam Nusantara misalnya seperti itu. Nah, hari ini kan kalau kita ngomong sempit, oh itu politik gitu Mas, gitu kan, itu politik gitu. Nah, saya lihat lebih luas lagi ya. Politik yang dipahamkan kepada kita, kemudian kepada anak-anak kita, itu seolah politik kekuasaan, perebutan kekuasaan gitu. Jadi jangan samakan dengan agama. Ya seperti contoh di 2012, 2014 bagaimana kasusnya Ahok gitu kan, dicampur-campurkan gitu antara politik dan agama versi mereka. Padahal kalau di kita saat kita berpolitik, kita menggunakan dasar agama, karena politik adalah cara mencapai tujuan, gitu kan. Nah, kalau saya tarik ke ujung gitu ya, kenapa tadi saya tanya tentang Yahudi dan segala macam, saya mencoba mencari apa sih penyebabnya ini gitu kan. Ujung-ujungnya adalah pertempuran politik, pertempuran antara dua kelompok. Jadi kelompok tauhid ya, kelompok tauhid dan kelompok Dajjal atau kelompok iblis. Nah, kelompok iblis lah ini yang kemudian turun menjadi ideologi-ideologi Marxisme dan segala macam. Dialah yang kemudian kelompok iblis itu yang merubah Taurat. Kelompok inilah yang kemudian merubah Injil misalnya. Nah, ujung-ujungnya sampai ke bawah sekarang ini gitu kan. Dari teman-teman contoh Kristen gitu ya. Bisa jadi mereka itu tidak tahu bahwa kitabnya adalah kitab yang sudah dimodifikasi oleh iblis atau antikris itu tadi. Mereka nggak tahu gitu ya. Nah, mereka kemudian dibenturkan dengan Islam yang nyata-nyata hari ini secara ajaran adalah ajaran terakhir ya untuk melawan iblis itu tadi. Jadi kalau berbicara tentang syiar Islam itu seperti kampanye sekarang ini. Kayak kampanye pemilihan presiden itu. Kalau ngomong hakikat seperti itu. Sampai kalau kita kemudian punya pemimpin di negara ini dan dia tidak adil, kemudian dia tidak cukup pemahaman tentang Islam gitu kan, itu kan juga nggak bagus buat semua rakyat. Kalau ngomong politik gitu ya, artinya nggak bisa dipisahkan antara agama dan politik, karena politik ada di dalam agama, kekuasaan ada di dalam agama, ekonomi ada di dalam agama. Ini versi Islam. Pertanyaan saya, Mas, di Yahudi sama Kristen itu bagaimana perspektif tentang negara, kehidupan dunia dengan agama? Gini. Bentar, aku jelasin. Ya, lanjut Pak Eri. Jadi gini, khilafah itu kan sistem kepemimpinan. Cuman ada dua Pak, jangan disamakan. Ada khilafah dunia, ada khilafah Allah punya. Dua. Tapi diblokkan begitu. Khilafah yang ditakutkan tuh kerjanya Amerika lah ya, framingnya itu. Tapi yang kena khilafah agama yang jadi masalah, seolah-olah kena Dajjal juga lah, teror juga. Di Al-Quran diatur Pak, An-Nisa 59. Diperintahkan pada orang beriman, taat sama Al-Quran, taat sama Rasulmu, taat sama ulil amrimu. Jika ada perbedaan pendapat di antaramu, kembalikan ke Allah. Inilah khilafah agama, Pak. Murni khilafah agama. Nggak boleh ada pertentangan sama sekali, nggak boleh berperang. Semuanya murni kekuasaan Allah. Itulah kekuasaan sesungguhnya khilafah agama. Kalau orang Kristen bilang kerjaan Allah, kerjaan Tuhan ya. Kalau saya bilang kerjaan Allah itu sebenarnya. Tugasnya menyampaikan firman.
bawah. Khilafah agama sebenarnya kena politik, Pak. Sebenarnya politik punya Allah semuanya. Murni, nggak boleh ditolak, itu rukun iman sebenarnya, imanan ya. Nah, di mana kedudukan khilafah dunia? Nah, dari khilafah agama ini dia menjabarkan agama Islam ke anggota. Capat. Oh. Penduduk. Lanjut Pak Heru. Jelas gak? Iya jelas. Nah, khilafah agama ini ya terdiri, jadi saya dari awal lagi, khilafah agama ini setiap agama pasti ada, Pak. Yeah. Intinya ada Allah, ada Nabi, ada ulil amri, ya kan? Di umat Kristen juga ada. Ada Allah, ada Nabi Isa, ada para pastor apa semua gitu kan? Di Yahudi juga ada. Ada Allah, ada Nabi, ada Rabi, terus ke bawah gitu. Di agama Buddha, Hindu juga saya lihat ada. Jadi khilafah keagamaan ini abadi selama agama itu masih ada. Oke, lanjut. Nggak bisa hapus. Di mana khilafah dunia sekarang nih? Saya bilang khilafah kekuasaan. Islam disebarkan ke pribadi, ke antar golongan, ke kerajaan. Mereka jadi besar jika mereka sepakat mendirikan negara Islam, itu nama khilafah kekuasaan, Pak. Demokrasi ya, seperti kayak komunis, kapitalis, itu sah-sah saja, Pak. Dasarnya kesepakatan. Di Al-Quran juga ada itu. Ini yang jadi masalah, Pak, kekuatan ini ditakutin karena doyannya perang terus kemana-mana itu. Termasuk orang Daud juga begitu, hobinya begitu juga tadi dibilang. Ini jadi kabur, Pak, jadi kacau semuanya. Jadi menganggap khilafah ini jahat, jadi tukang perang. Khilafah agama dibawa-bawa. Khilafah agama kok dihapus, Pak, sama juga menghapus hukum agama tuh, Pak. Iya. Terus terang, kalau orang menghapus khilafah agama, sama juga menghapus agama Islam, kalau menurut saya. Orang di semua agama ada kok, begitu kan, kepemimpinan agama lah ya, istilahnya. Karena ada yang bilang menteri itu, saya pernah protes, mana ada surat di khilafah itu? Saya bilang ada, An-Nisa 59 itu, Pak. Ketaatan gitu. Tapi sifatnya tidak berpolitik, Pak. Salah saya bilang kalau ada politik, nggak ada. Politik Allah itu beda dengan politik dunia. Nah, di mana perbedaan antara khilafah agama dan khilafah dunia? Khilafah agama abadi. Kekuasaan milik Allah semuanya. Nah, khilafah dunia walaupun sama-sama Islam, kekuasaan ada di raja, presiden, ya di situlah khilafah dunia, Pak. Tidak abadi. Bisa tumbang, bisa karena peraturan di Indonesia, negara Pancasila nggak menerima itu, bisa. Jadi kita harus pisahkan di situ, Pak. Nah, terus ada pendapat orang hari itu bilang jangan tiru-tiru pemerintah Nabi Muhammad. Ini saya bilang gila nih orang kalau ngomong. Iya benar. Pak. Sifat Rasul itu menyampaikan agama, Pak. Ke bawah. Sunnah, iya kan, Pak. Sunnah. Kalau Allah kan Al-Quran, Nabi Sunnah, ya kan. Kalau ulil amri itu ada fatwa, qiyas, ijma, kan, musalah dan lainnya, itulah dia. Iya. Muhammad itu menyebarkan agama itu di padang luas, Pak, istilah saya. Ada kekuasaan raja dulu, Roma lah gitu, Pak ya. Ada kekuasaan raja adat. Ada kekuasaan para suku Dajjal. Kekuasaan mereka bergaris, Pak, antara benteng satu benteng lain, antara adat satu adat lain, antara suku satu suku lain. Muhammad berdiri di tengah-tengah itu. Dilawan sama mereka, ditentang, kan terjadi perang. Tapi perang damai ini membela agama Islam, Pak, bukan membela negara. Bedakan. Karena berarti dia Al-Quran ini Pak Eri. Berarti Al-Quran itu turun ketika orang sedang mengalami kedunguan pada waktu itu ya? Ya, betul. Betul. Nah, disitulah Nabi Rasulullah sebenarnya berdiri gitu. Bukan pemerintahan, bukan. Tapi sifatnya ya kafilah, istilah apa mereka dulu kan ya. Berjalan di padang pasir, di tengah-tengahnya itu banyak orang Dajjal ada. Orang ahli apa, adat-adat ada. Golongan Yahudi pun ada yang menolak, itu kan. Timbul perang. Itu perang bukan perang negara, Pak. Perang membela agama. Allah terlibat. Seperti dia taruh sarang laba-laba supaya Muhammad dilindungi kan ya. Setelah berhasil mereka tundukkan, kan Muhammad kembali dari Madinah ke Mekah. Apa yang dibilang Muhammad? Setelah ini adalah perang nafsu yang ada. Selesai sudah, Pak, nggak ada perang lagi sebetulnya. Perang nafsu. Itu saya kutip dari perkataan
Rocky Gerung Bang Heru. Karena dia orang hukum, aku pengacara. jadi gini, jadi orang-orang yang sudah diislamkan itu tiba-tiba ingin bernegara negara Islam, ya sah-sah aja Pak. Dia membentuk monarki komunis ke liberal ke terserah, dia mau ambil nggak masalah gitu Pak. Tapi sifatnya nggak abadi Pak, bisa tuh. Ya, saya sambil mencerna ini penjelasan Pak Heru, sambil mencerna ini saya. Wifi-nya turun naik nih Pak. Iya Pak, sama. Nah, jadi kalau di sini Bapak, juga. Kalau Bapak paham di sini, ya aku berharap sih paham sebenarnya. Ya, perbedaan antara ya. Insya Allah paham Pak, insya Allah. Masalah artinya khilafah itu kan harus bisa dibedakan antara khilafah yang bersifat ilahiyah, nubuwah, dan khilafah yang itu bersifat kekuasaan dan politik, kan seperti itu. Iya, itu harus kita bedakan. Terus kalau kita bicara agama, itu kan Pak ya, ada hak Allah, ada hak manusia diberi Allah, itu beda. Hak Tuhan dan hak manusia, hak manusia diberikan oleh Tuhan, itu beda sebenarnya Pak. Kalau ya dari istilah kata hablum minallah hablum minan-nas. Kalau bahasa kerennya dasolon dasain. Jadi harus kita bedakan Pak. Tapi yang terjadi sekarang, orang pukul rata Pak, khilafah agama dihajar juga Pak. Oke. Ini saya kutip ya. Saya kutip narasi dari Pak Rocky Gerung ya, bentar ya. Saya kutip ini. Ini kenceng ini suaranya, mantap ini. Ya, Pak Jokowi mending jangan lihat ILC, karena Anda akan gugup untuk melihat konsepnya macam-macam di sini. Dia pasti nggak ngerti. Sekarang saya buat mengerti dulu ya. Saya buat mengerti dulu. Kata identitas dipakai Pak Jokowi. Kita juga pakai kata itu. Apa sih itu identitas? Siapa di sini yang punya identitas? Identitas itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, artinya dia yang sudah mati. Karena cuma orang mati yang bisa diidentifikasi. Itu etimologinya begitu. Arya Bima identitasnya Soekarno. Apa selamanya begitu? Belum tentu. Karena dia masih hidup, dia masih berubah. Kodari, apa identitas tiga periode? Pasti begitu. Jadi soal itu yang gagal kita bicarakan. Pak Jokowi dengar doang politik identitas, di dalam kepalanya Islam, selesai. Karena nggak paham itu. Yang nggak paham yang salah bukan Pak Jokowi, lingkungannya yang brief dengan cara yang buruk. Itu akibatnya kalau bergaul dengan orang dungu. Yes. Saya terangkan itu lebih jajak. Sekarang saya lanjut ya. Lahan-lahan aja. Sesuatu disebut sebagai identitas karena direkognisi. Dalam politik, identitas itu timbul karena direkognisi. Supaya kita selamat dari kedunguan yang menganggap identitas itu final. Enggak. Identitas itu ada kalau orangnya final, artinya udah mati dia. Baru dia kita tahu identitasnya tuh. Selama dia hidup, aroma politiknya Bung Choi ini, Ustadz Choi ini baru dari pro Ahok, sekarang dia menganggap Ahok ada kesalahan di situ. Biasa itu. Pro Anies sekarang. Biasa aja. Kok dari pro Prabowo sekarang masih pro Prabowo. Jadi secara ensiklopedi kata identitas itu hanya mungkin terjadi kalau orangnya udah mati. Itu intinya. Nah sekarang untuk menyelamatkan kekacauan konseptual itu dibikin istilah lain, politics of recognition. Dalam kategori itu identitas dianggap dihidupkan karena direkognisi. Nah itu yang menyebabkan kasus di Kanada misalnya, dia pakai politik multikultural, di kita multikultural. Tetapi mesti diingat, sesuatu disebut multikultural kalau dia punya efek elektoral, hanya itu intinya tuh. Kalau Anda punya identitas sesuatu nggak punya efek elektoral, nggak akan disebut sebagai politik multikultural.
baca Wilkim Lika, baca Charles Taylor segala macam, itu pentingnya baca, jangan kerja aja. Jadi bangsa ini didirikan oleh orang yang membaca buku. Sehingga tadi yang terangkan oleh Fahri, mestinya kita perkakas yang ditinggalkan bangsa ini itu otak, pikiran, kita pakai. Teruskan perdebatan konstituen, teruskan percakapan tentang masa depan. Nah, Pak Jokowi nggak ada di situ. Pak Jokowi nggak tahu masa lalu, nggak tahu masa depan. Coba kita fair, coba tanya Pak Jokowi. Apa yang Pak Jokowi tahu tentang yang diterangkan oleh Fahri? Nol. Apa yang diterangkan Egi itu tentang masa depan, harapan? Rocky ini bang sok tahu benar-benar. Saya tahu semua memang, karena itu saya terangkan. Kan tadi kita berupaya untuk mendengar. Lama-lama oligarki intelektual juga dia. Ini apa relevansinya nih saudara? Lanjut. Oke, lanjut sekarang ya. Saya ambil sekarang bagian yang oke, kita bicara masa depan sekarang. Kita ingin masa depan kita dihasilkan oleh pemilu yang bermutu, right? Oke. Pak Jokowi juga bilang begitu, pemilu mesti bermutu tuh. Bagaimana pemilu itu bisa bermutu? Ada pertengkaran pikiran di dalam kampanye. Itu intinya tuh. Seorang pemimpin, dia harus mampu untuk menghasilkan konsep yang visioner. Di mana konsep visioner itu dimungkinkan dihasilkan? Di universitas, dalam pertengkaran di kampus. Tetapi, kata Pak Jokowi, jangan bawa politik ke kampus. Dia nggak ngerti masa depan artinya. Masa depan itu ada gagasan, pikiran. Kampus dilarang untuk memperdebatkan politik. Lalu di mana kualitas perdebatan itu? Nggak ada. Satu poin ya. Poin kedua, seorang tidak cukup dia punya intelektualitas, dia juga punya moralitas itu. Di mana bagian itu diuji? Ya di rumah ibadah. Tapi nggak boleh menguji presiden di rumah ibadah. Jadi Pak Jokowi mau bilang pemimpin ke depan itu nggak perlu intelektualitas, nggak perlu moralitas, cukup elektabilitas. Nah, itu urusannya Kodari. Survei aja. Jadi kita mensurvei sesuatu yang pemimpin kita hasil survei, bukan hasil pertengkaran akademis, bukan hasil moral clarity. Karena di tempat di mana pertengkaran pikiran harusnya diwujudkan, justru dilarang, yaitu kampus. Di tempat di mana moralitas diuji, justru dilarang, yaitu masjid, gereja, rumah ibadah. Di mana otaknya? Jadi dari awal kita tahu bahwa pemilu pasti nggak bermutu. Oh ya gitu tuh, kurang lebihnya tuh. Iya. Mantap ya, Rocky Gerung memang mantap, nggak ada lawan, nggak ada obat. Nah gini ya, aku teruskan lagi dikit ya. Boleh Pak Heru. Masalah perkembangan ini kan konyol Pak. Jadi orang Islam tuh di framing fobia, termasuk ulamanya di fobia yang jadi masalah. Gara-gara ada statement bahwa khilafah itu tidak ada, terus ada Al-Quran. Salah besar. Nah, terus di mana peran khilafah di Indonesia? Nah, saya jelas. Pada waktu zaman Belanda dulu, kekuasaan itu basan garis juga Pak. Belanda menguasai kerajaan-kerajaan, tapi tidak berhasil menguasai rakyat. Pada saat kemerdekaan, rakyat itu ingin merdeka, khilafah agama juga terlibat pada sini Pak. Hasyim Asy'ari ikut serta menggalang Pancasila, ikut mengobarkan agar membela negara dengan fatwanya. Dia terlibat di khilafah agama itu Pak sebenarnya. Jadi yang direndahkan khilafah agama itu Pak, punya peran tetap sampai kapanpun juga. Boleh dari kalangan gereja pun boleh, tidak masalah memberi masukan. Tapi bukan sistem pemerintahan Pak mereka. Nah, sekarang khilafah agama itu timbul setelah berkumpul bersatu-satu selama zaman Soeharto, dibentuklah MUI. Itulah khilafah agama Indonesia kita Pak, dalam arti agama Islam. Paham Pak itu Mas Mas Alfa? Iya. Kalau jadi bedakan khilafah agama dengan khilafah kekuasaan. Khilafah agama itu abadi. Kekuasaannya rahmatan ilamin dunia ini.
alam semesta. Batasnya itu. Nah, kalau khilafah dunia, kekuasaan hanya terbatas di kepala negara. Daerahnya negara, daerahnya. Berarti ada bentuk framing Pak ya, sengaja dibentuk framing ya, sengaja dibentuk framing. Iya. Orang Kristen bisa punya kerajaan Tuhan, kenapa orang Islam tidak punya? That's right. Nah, ini setuju gua. Nah, benar. Itu yang saya lihat. Di Kristen terkenal kerajaan Allah, Islam juga punya kerajaan Allah, yaitu khilafahnya. Orang Yahudi juga punya. Semua agama samawi juga punya nama khilafah agama. Pemimpinan itu ada, walaupun tidak tertulis. Kalau di Islam tertulis An-Nisa 59. Itulah, mudah-mudahan bermanfaat pengetahuan saya ini, Pak. Terus gimana Mas Alpan? Iya Pak. Nah, ini terminologi baru bagi saya. Ada khilafah agama, ada khilafah kekuasaan gitu. Karena saya ini nyoba cara pikir saya itu mensederhanakan gitu. Jadi begini, saya seorang pribadi gitu ya. Saya seorang pribadi punya kebutuhan hidup di dunia, misalnya sandang, pangan, papan. Karena kemudian akal pikiran saya pakai, kemudian nemu entitas namanya Tuhan. Dan kemudian karena lingkungan saya itu Muslim, maka Tuhannya adalah Allah. Dan Allah itu saya kemudian diminta deklarasi gitu kan. Presiden saya Pak Harto gitu ya. Tapi untuk menuju ke surga itu, saya harus deklarasi mengakui bahwa hanya Allah yang satu dan Nabi Muhammad sebagai utusan. Kan begitu Pak. Maka itu menjadi buku pedoman saya paling dasar. Sebagai orang yang ingin pulang ke surga, buku itu jadi pedoman dasar saya. Nah, untuk pulang ke surga itu ada amalan-amalan yang dijalani di dunia. Amalan di dunia maka harus bermuamalah, kan gitu. Harus bermuamalah. Nah, ketika saya hidup di zaman Rasulullah misalnya gitu, saya mungkin akan merasakan pemerintahan yang adil. Bagaimana Yahudi dilindungi, Kristen dilindungi, boleh beribadah. Ada seorang pemimpin waktu itu adalah Rasulullah. Kemudian turun pada kelompok Rasidin. Saya potong Mas Alpa, boleh saya potong 3 detik. Silakan. Ini kalau Mas Alpa ngomong di tempatnya YLC udah dibilang ini politik identitas, ini pasti. Oh gitu. Pasti. Bener pasti. Padahal kita lagi sedang menerapkan ajaran Islam kan gitu. Lanjut Mas Alpa. Oke, ini saya koreksi dikit. Saya sedang tidak menyampaikan ajaran Islam, tetapi saya sebagai pribadi, sebagai warga negara gitu kan, saat kita bernegara gitu ya, ketika kita bernegara atau bentuk paling kecil, jangan negara dulu deh. Saya hidup di sebuah kampung ya kan, kemudian kampung itu bersepakat untuk ngatur. Di RT ini bagaimana, penjual boleh masuk, masjid bagaimana, gereja bagaimana, kita sepakat untuk mengatur, kan begitu. Kemudian saya juga harus memahami bahwa ketika saya hidup di daerah yang mayoritas Kristen misalnya, ya saya tidak akan memaksakan di sini harus berdiri musola, gak adil itu. Tetapi kalau di kampung saya itu banyak Muslimnya, ya cukup adil karena yang pakai banyak fasilitas publik. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai mayoritas, kita juga harus melindungi, menghargai teman-teman yang nggak butuh masjid, butuhnya gereja misalnya. Kita juga harus menghargai. Itu bagian yang diajarkan oleh Rasulullah bagaimana menghargai minoritas. Saya terapkan di tingkat RT. Oke. Kemudian karena skupnya RT itu ya, karena skupnya RT mungkin warganya cuma 20 orang, musyawarahnya bisa bareng-bareng, 20 orang rapat bareng gitu ya. Begitu membesar menjadi RT, jadi RW, jadi kelurahan, desa, jadi kabupaten. Bayangkan kita musyawarah dengan 350 juta penduduk Indonesia, tidak efektif. Maka disitulah butuh keterwakilan. Oke, maka saya yang Islam itu menunjuk atau mewakilkan kepada orang yang saya percaya untuk membicarakan konsep bernegara ini. Saya titiplah kepada ulama. Yang Kristen titip pada pendetanya, yang Hindu titip sama berdandannya misalnya seperti itu. Dan mereka berdialog, gimana nih negara kita? Maka muncullah namanya Pancasila. Maka bagi saya Pancasila itu adalah khilafah
yang saya yakini di Indonesia. Khilafah gitu, dunia. Dalam konsep saya. Maaf Pak, saya belum menggunakan istilah itu dulu. Jadi saya kemudian akan menjalani kehidupan saya di negara Indonesia ini itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dulu itu tidak bertentangan dengan ajaran saya. Apalagi ditambah fakta bahwa yang nyusun Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu kan PPKI dan BPUPKI. Dan itu 80% isinya adalah cendekiawan Muslim pada waktu Islam. itu. Ya, cendekiawan Islam. Ulama, Pak. Saya menggunakan kalimat ini agar ini lebih enak diterima oleh kawan-kawan Kristen, maksud saya. Oke, lanjut. Gitu. Karena saya juga tidak ingin membangun ketakutan atau fobia, gitu. Nah, ketika emang sejarahnya seperti itu, Pak. Nah, sudah selesai, kemudian maka hari ini ketika saya menjalani kehidupan saya berbangsa, bernegara, baik itu di kehidupan yang kecil di kampung saya, atau kehidupan saya dalam ekonomi, kehidupan saya di dalam berpolitik, landasan saya adalah agama. Maka saya akan memilih wakil-wakil saya yang bisa menjamin saya masuk surga dengan fasilitas-fasilitas, ya itu tadilah saat saya beribadah itu terdukung, misalnya seperti itu. Lalu kemudian ketika terpilihlah seorang pemimpin, gitu, dan ternyata pemimpin itu saya pandang tidak adil, gitu ya, tidak adil. Ketika agama saya itu dihujat-hujat, misalnya, saya tetap mengatakan bahwa itu pemimpin yang sah karena dipilih oleh konsensus, yang namanya pemilu, yang namanya PMR. Saya tidak akan mengukuran dia, tapi saya sebagai warga negara akan protes kepada wakil saya. Misalnya nih, saya nyoblos Fahri Hamzah misalnya, saya akan protes ke Fahri Hamzah, Bang Fahri, ayo tolong ini, ada seperti ini, sampaikan kepada Umaro, kepada Presiden. Itu prosesnya seperti itu. Nah, itu cara saya mengimplementasikan khilafah Islam di Indonesia saat ini. Cuma sayangnya sejak 10 tahun terakhir, hal-hal yang berbau Islam itu dipojokkan, diradikalkan, di-framing, kemudian difobiakan. Saya ambil contoh HTI. Dulu ketika zaman Orde Baru gitu ya, atau Orde Baru sampai era-era Megawati, Gus Dur, SBY gitu ya, ada kalimat dari HTI yang sering saya debat ketika dia mentogutkan Pancasila, ketika mereka mentogutkan Undang-Undang Dasar 45. Itu saya sering debat gitu kan. Artinya saya juga tidak sepakat dengan cara perjuangan HTI. Tapi ketika HTI hari ini di framing seperti itu pun saya juga tidak sepakat. Karena HTI itu pasca era Pak Harto dulu, arah mereka adalah arah internal. Jadi memberikan keyakinan bahwa ada ajaran Islam. Kalimat khilafah, pendirian khilafah Islamiyah itu bukan satu yang dominan. Jadi saya tidak membahas bahwa HTI itu adalah jaringan global yang ingin mendirikan khilafah, gitu ya. Saya sambungkan tadi Pak siapa tadi yang ngomong tentang khilafah yang ada di Syria, ISIS, Irak, Syria, Islamic State. Bagi saya itu bukan khilafah itu, Pak. Itu adalah khilafahan bikinan Amerika, ya, untuk mendiskreditkan Islam. Gitu. Siapa backgroundnya itu? Saya menduga itu adalah Yahudi Askenazi, kan gitu. Nah, maka ketika tadi saya berbicara bahwa bagi saya tidak memisahkan antara khilafah agama dan khilafah dunia. Mohon maaf Pak Heru, karena bagi saya satu, khilafah itu satu di Indonesia, itu khilafah itu satu di Indonesia. Maka di paguyuban pengajian saya itu ada khilafah sendiri. Selama paguyuban pengajian saya itu khilafahnya tidak bertentangan dengan khilafah Republik Indonesia, ya saya tetap akan mendukung di situ. Kalaupun nanti ada nubuah akan berdiri sebuah khilafah dipimpin Imam Mahdi, saya akan mengimani itu. Cuman hari ini kan belum ada tuh khilafah itu. Sekarang kita kan terjebak pada khilafah Dajjalisme itu, yang dipimpin oleh Amerika, Inggris, NATO, IMF dan segala macam itu. Itu yang saya maksud Pak Umar. Karena begini,
tidak bisa kemudian saya pribadi memisahkan antara agama saya dengan kehidupan dunia saya. Karena saya berkehidupan di dunia ini itu menggunakan dasar ajaran agama. Mohon maaf ini sharing Pak, bukan bermaksud mendebat Pak Heru. Oke, jadi bedakan Pak, kan sifat agama itu kan membawa firman. Hanya itulah, cuman itu aja, nggak ada lain lagi. Nah, kalau udah kekuasaan itu udah sifatnya ada kepentingan Pak. Kepentingan manusia itu terlibat di situ. Memang ada hak manusia yang diberikan Tuhan ada untuk bersyariah, bermuamalah itu ada. Tinggal mereka mau bentuknya kayak apa terserah. Yang penting tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul kalau bagi orang Islam. Jadi saya membedakan gini, mau agama manapun semuanya, masuk orang Yahudi, Kristen itu sifatnya firman. Menyampaikan, tidak langsung suruh perang, nggak ada Pak. Ya. Agar tujuan orang damai dengan tata cara inilah diayomilah tuh kemauan-kemauan dunia orang itulah apa namanya muamalah. Jadi saya membedakan Pak, soalnya sangat membedakan. Kenapa? Banyak orang salah kecele akibatnya gara-gara orang Islam satu, Islam kena semuanya. Gitu. Iya. Orang satu berbuat kejahatan satu kena semuanya gitu. Padahal itu belum tentu kemauan agama, Pak. Kemauan pribadi seorang itu, kadang-kadang agama pun dipintir-pintir. Ya. Mohon dia gitu. Hawa nafsu lah itu ada di dalamnya. Dengan dalih agama banyak, Pak. Bedakan. Kalau ulamanya menyampaikan, dia nggak merasa lo mau berbuat apapun, urusan lo itu udah. Pilihan mereka kalau untuk berbuat baik dan berbuat jahat, dia masuk neraka. Semuanya sama, Pak. Saya lihat agama samawi semua sama. Menyampaikan. Jadi menurut pandangan saya, khilafah itu tidak ada politik Pak, karena di surat An-Nisa 59 terakhir ya, jika ada perbedaan pendapat di antaramu, serahkan sama aku. Hanya pendapat sebenarnya sudah Pak. Selesai apa sih itu? Itu maksud saya Pak. Oke. Nah, kalau Bapak bilang Pancasila khilafah itu benar boleh, itu khilafah dunia Pak. Itu kemauan antara beberapa golongan. Golongan Kristen, Islam bergabung membentuk Pancasila. Itu kesepakatan dan kita hormati. Kesepakatan. Maunya begini gitu. Kalau Bapak mau orang Islam memilih orang pemimpin Islam silakan, tapi jangan nggak mutlak jadinya Pak. Karena ada kesepakatan, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu juga berkuasa di Indonesia. Karena kenyataannya mereka juga ada perjuang juga Pak. Orang Cina ada berjuang, orang Hindu ada berjuang di negara ini. Betul. Jadi kita harus adil. Itu yang jadi masalah kan pukul rata ini masalahnya, yang saya juga pusing. Apalagi saya kan pengacara Pak. Saya kalau melakukan pembelaan yang begitu-begitu saya singkirkan Pak. Soalnya akibatnya terlibat pribadi, kalah nggak dapat duit gua. Iya, kita harus singkirkan kekuatan pribadi saya seorang Islam. Bukan, kalau saya bilang Kristen, saya bela Kristen, saya bela. Ada orang Hindu juga bela, saya bela juga. Yang saya pakai hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau masalah agama, itu masalah hak otonom. Dijaminkan Undang Dasar 45 pasal 29, hak otonom. Dia punya hak pribadi. Tapi jangan ikut campurkan. Memaksakan kehendak, jangan. Saya juga nggak setuju Pak. Karena keluarga saya nih ya, saya kan Contonegoro keluarga Jawa. Ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Kejawen, sabrak-abrak lagi Kejawennya Pak. Pusing saya. Nah itu yang ada masalah. Jadi sebagai pemimpin keluarga juga saya harus ngayomi sama mereka. Kadang-kadang suka bertentangan satu masalah lain, saya tengahi gitu. Yang kita patuhi hukum Indonesia saja kalau di publik ini Pak. Tapi kalau pribadi jangan diganggu gugat. Kalau dia mau ke gereja ya monggo, mau ke Islam monggo, jangan dilarang. Itu hak otonomi yang dijamin Undang-Undang Dasar 45. Betul. Itu loh Pak. Sedikit aja lah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya punya pendapat ini. Selalu ada manfaatnya Pak Umar, Pak Heru. Sebenarnya nama saya lengkap Pak, Heru Condronegoro Pak, Jawa. Berarti misal gini Pak Heru ya. Contoh misal gini Pak Heru. Saya sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam. Sementara agama Islam di negara Indonesia kan diakui. Kita dibebaskan dalam hal beribadah, akidah kita. Pokoknya sesuai dengan Al-Quran dan tuntunan dari baginda Rasulullah. Contoh, Quran mengajarkan kita memilih pemimpin yang Muslim kan gitu.
Ini contoh Pak, ketika ada pemimpin non Muslim sesuai dengan akidah saya yang beragama Islam dan saya tinggal di Indonesia, dan di Indonesia itu kebebasan dalam beragama itu diajarkan juga di situ, maka boleh dong kalau saya itu memilih hak saya dengan cara tidak memilih, karena di dalam Quran kita tidak diperbolehkan untuk yang itu tadi, memilih pemimpin yang non Muslim. Betul. Nah, ya boleh. Tapi juga jangan larang orang Islam milih pemimpin non Muslim, jangan, karena itu kesepakatan negara. Iya. Karena orang non Muslim berhak juga memimpin. Ketika saya bernarasi seperti itu, malah saya dibilang, oh kok politik identitas loh. Nah itu yang jadi karet Pak. Ya, karena gini, Bang Umar. Saya melihatnya begini, ini sangat politik praktis. Jadi politik identitas itu cenderung diarahkan pada umat Islam. Ketika mungkin Ahok ceramah di gereja, nggak dibegitukan. Nah itu, tuh. Padahal mereka juga melakukan itu Pak, sama mereka melakukan, cuma nggak dengar aja. Iya, kita nggak dengar gitu aja. Gerakan-gerakan mereka dalam politik itu pasti ada Pak, antara sama gitu lah. Contohnya yang Luhut ngomong-ngomong tuh ada rekaman dia harus milih calon Kristen, kan ada rekamannya itu. Ada. Itu ada gitu. Jangan munafik lah, semuanya ada gitu. Cuman karena mereka kecil nggak kedengeran. Itu aja. Bagi saya mau orang Kristen memilih agama Islam pun nggak masalah, orang Kristen memilih agama Kristen pun nggak masalah. Karena sudah kesepakatan dalam Al-Quran, kesepakatan harus dihormati. Itu hukum normatif. Di Al-Quran disebut kesepakatan harus dihormati. Kalau masa pemilihan, Tuhan punya kehendak nanti yang menjadi Pak. Jadi kita nggak usah mendikte Tuhan, biarin aja. Nah, kalau Tuhan mendaki ini ya itu kayak Pak Jokowi, ada yang tidak suka. Tapi kalau Tuhan mendaki mau bilang apa? Ya betul. Ya, betul. Kalau seperti itu ya selesai pembicaraan Pak Heru. Selesai udah. Ini menarik kayak bahas-bahas Ganjar sama Anies ya yang lagi ramai diperbincangkan ya. Iya. Saya terus terang Pak, saya pengacara salah satu capres loh Pak. Oh gitu. Yeah. Ayo diuji. Diuji. Kemana ini? Kemana? Saya pernah jawab Viti. Nggak gini, nggak, ini menarik kalau politik dibahas nggak ada masalah supaya kita dapat edukasi. Saya pernah jawab Viti dari seseorang dengan cara tidak memilih Anies. Itu ada satu komentar yang ada di Viti saya itu kan, ada saya balas Viti itu dengan cara tidak memilih Anies maka kita sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Nah di situ saya balas itu komen itu. Saya balas gini nih, pakai analogi gini. Apa yang dikritik dari Pak Ganjar kan gitu. Saya ambil simpel. Sebelum Pak Ganjar memimpin di Jawa Tengah itu depan pelabuhan Semarang sampai sekarang banjir kan gitu. Terus ketika saya ditanya lagi, bagaimana engkau mengkritisi Pak Anies Baswedan kan gitu. Apa yang mau dikritisin Pak Anies Baswedan? Sebelum Pak Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur, itu Jakarta sampai sekarang macet dan dengar-dengar ibu kota mau dipindah di Kalimantan kan gitu. Terus apa yang mau dikritisin kan gitu. Jadi perkembangan Indonesia itu nggak bisa semudah kita membalikan telapak tangan kan gitu. Butuh yang namanya proses kan gitu Pak. Makanya ketika saya ditanya, terus Bang Umar milih siapa? Nah, saya abstain kan gitu. Tapi saya mendoakan kedua tokoh tersebut, nah supaya tetap istiqomah, itu aja. Malah gue di framing yang enggak Pak. Serius. Berarti dia nggak percaya Tuhan. Itu aja selesai. Nah iya. Itulah Indonesia. Sama Mas Umar. Kalau saya melihat sejarah sebatas kemampuan saya membaca sejarah gitu ya, yang mencalonkan siapa namanya Anies ini kan Surya Paloh yang selama 10 tahun ada di belakang Jokowi gitu kan. Ketika hari ini saya tidak puas dengan Jokowi, sementara Anies ini oke, secara head to head person to person gitu ya, itu tampaknya Anies lebih
kualitasnya di mata saya lebih bagus daripada Jokowi gitu. Tapi kembali lagi, saat kemudian pemimpin di Indonesia itu di dalam genggaman dari cabal itu tadi, dari Yahudi tadi, akan sama saja gitu. Maka yang saya perjuangkan lebih pada selama sisa umur saya hidup di Indonesia ini, kesempatan saya beribadah untuk menuju surga itu terjamin. Saya siar itu bisa, anak-anak saya tidak terpapar ajaran-ajaran yang menyesatkan, itu yang dilakukan. Maka bisa jadi 2024 saya nggak milih. Jadi waktu 30 menit itu nggak akan saya ambil. Ya udahlah, saya pasrah siapapun pemimpinnya. Seperti yang dikatakan Pak Heru tadi, bahwa kalau memang Allah berkehendak dia akan jadi. Dan kemudian saya melakukan tindakan-tindakan untuk memperjuangkan bagaimana roh saya nanti pulang secepatnya ke surga. Gampangnya begitu yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yudin. Ya. Ini kayaknya room ini pro Anies. Pro Anies semua nih kayaknya nih. Kayaknya nih. Kayaknya. Gimana Pak Yadin? Masalah apa ya? Sebagai Muslim, kalau kita tahu ya bahwa nanti kedepannya itu ada yang langsung to the point aja Pak Yadin. Langsung to the point. Langsung to the point. Oke. Yang penting barbarnya akademis Pak Yadin. Jadi masalah apa ya? Jangan sampai kita tidak memakai hak politik kita sebagai pemilih. Apapun nanti hasilnya, yang penting kita sudah menyampaikan inspirasi gitu loh. Kalau misalnya ya seperti saya, ya kalau misalnya seperti saya besok si ANS gitu ya, ya sudah. Kalau kita mantap itu nanti ya sudah, jangan sampai jangan sampai apa ya dilewatkan gitu aja loh. Kemarin tuh ini akibat korban TV nasional dimatikan kayaknya, ini harus beli STD. Ya soalnya kalau TV-nya kan macam-macam sekarang stasiunnya itu ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pro ya pro Surya Paloh. Kalau TV kan nanti pro-nya Pak Prabowo gitu. Udah biasa itu. Kalau saya ada teman yang abadi dalam politik ya. Betul. Ya. Ada. Saya kasih tahu Pak ya. Jangan harap yakin Anies menang karena Surya Paloh partainya kecil. Nah, udah ketahuan ini. Ketahuan ini Pak Heru ini. Kalau Pak Heru jelas ikutnya Pak Ganjar. Ya semoga istiqomah kan kita doain. Enggak Pak. Nama Condronegoro mulai dari zaman Bung Karno sampai zaman Jokowi selalu ada jadi menteri. Ingat tuh Pak. Mbak Putri, anaknya Muriati itu sepupu saya. Joko Mulyo sepupu saya. Ayo. Waktu zaman Soeharto banyak. MP Suroso, KNP PPKI dulu. Temennya sama bapaknya kakek Baswedan, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi apa, banyak Pak nama Condronegoro. Jadi kalau kita aman-aman aja Pak. Oke, kalau saya ngomentari Pak Yadin barusan gitu ya, kalau 2 periode terakhir 2014 dan 2019 gitu ya, saya gunakan otak, pikiran, tenaga saya untuk memperjuangkan yang saya dukung gitu ya. Intinya saya asal bukan Jokowi, terus terang saja gitu kan. Dan udah nggak lagi. Kalau saya malah asal jangan dari PDIP Pak. Itu dalam lagi itu, lebih dalam lagi itu Pak. Iya. Lebih luas lagi. Ini saya interupsi dulu ya, aman ya, konten saya ini aman Pak ya. Nggak tahu, yang tahu aman enggaknya kan Bang Umar yang ingatkan kita. Ini kalau kepleset bahaya nih, kepleset bahaya Pak Yadin. Ada peringatan Pak belum ini? Ya. Nah, gini Pak Yadin, balik lagi. Jangan gini, kita bicara jangan mendiskreditkan aja, jangan. Iya.
Nggak suka partai ini, nggak suka partai ini, nanti nggak pakai istilahnya merah atau hijau gitu aja dah. Ya, Saya saya Oke, ya wes. Saya usahakan untuk tidak muncul seperti itu. Saya usahakan. Kalau kemudian ada keperucut, ya mohon maaf kan gitu kan. Jadi gini Pak Yadin. Soalnya jamnya jam malam ini, jam pagi. Jadi gini Pak Yadin. Hari ini situasinya, kalau kita memperjuangkan pemimpin yang kita yakini, ternyata kita tidak mampu, Pak. Kita tidak mampu karena sistemnya memang sudah kasarnya beginilah. Saat kita memperjuangkan sesuatu, agama saya itu mengajarkan sesuatu dengan cara-cara yang berakhlak, beradab, adil. Itu agama saya mengajarkan seperti itu. Sementara musuh saya, ya itu melakukan dengan cara-cara yang batil dan di mereka itu sah. Di ajaran agama, di ajaran ideologi mereka sah-sah saja. Jadi politik itu sah melakukan dengan segala cara. Dan kalau dirunut kepada keyakinan, ya apapun itu fitnah, kemudian hoak, itu mereka sah melakukan. Sementara di saya, dalam keyakinan saya tidak boleh berbohong. Saya tidak boleh menyampaikan kebenaran dengan cara yang batil. Saya tidak boleh. Ternyata cara-cara itu di dalam situasi hari ini ya, efeknya kalah. Ya mohon maaf gitu ya. Ketika Prabowo didukung seolah terlihat kasat mata, didukung ulama, didukung ibu-ibu berjilbab dengan kekuatan seperti itu, akhirnya dia kalah juga dengan mekanisme-mekanisme yang bagi saya ada sesuatu di balik itu. Nanti ada kejahatan di sana, ya. Siapa yang bermain di belakang itu adalah Cabal atau Yahudi, Askenazi atau apapun di belakang itu. Nah, maka ketika kemudian Anies muncul gitu ya, secara pribadi saya berharap Anies itu, saya mengenal Anies sejak zaman Anies itu di ini loh, pendidikan yang keliling Indonesia itu. Paramadina. Bukan Pak, bukan apa sih? Jadi yang sarjana lulus kemudian dikirim